Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tinggal dalam indahnya. Kau tahu, dan bawaku
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tinggal dalam indahnya Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi
kasih-Mu. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera. Dalam bulan Juni ini kita memasuki kehidupan new normal. Mari kita siapkan hati kita dengan rasa bersyukur, kita menghampiri hadirat-Nya. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya Esa, turunlah atas kamu semua kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam ayat pengantar kita, Yesaya 42 ayat 6, demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Mari kita menaikkan pujian ini, mengagungkan nama Tuhan. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus melakukan tentang surga. Kuasa kepadanya, Penggembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus, selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Keselamatanku, puji Yesus, juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus, selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Puji Yesus penebusku. Malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus, selama-lamanya.
Puji Yesus selama-lamanya. Hanya Engkau yang patut untuk kami agungkan, yang patut kami muliakan. Engkaulah penebus, Engkaulah yang menyatakan keselamatan bagi kami orang berdosa. Terima kasih buat waktu ini Tuhan, di mana kami boleh kembali menyembah Engkau bersama anggota keluarga kami, bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada di pagi ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan, semuanya boleh menyatakan kasih kemurahan Tuhan di dalam Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Inilah setiap anak-anak-Mu yang datang Tuhan, rindu haus mencari Engkau, mencari kekuatan di dalam hadirat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami bersama. Haleluya, amin. Berita anugerah Yesaya 16 ayat 60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Pujian ku suka mengabarkan. Suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan. Suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh merenungkan setiap kebaikan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan saatnya waktu tenang dan teduh untuk menghampiri kebenaran firman-Nya. Kita rindu setiap kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita seperti tanah yang gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bila Tuhan sendiri yang akan membentuk kita menjadi bejananya, membawa kita ke sungainya Tuhan.
dan melalui firman Tuhan kita akan mereguk kesejukan air hidup Tuhan. Kita sama-sama membawa pujian ini menjadi perenungan dan doa kita bersama. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. hidupku bagai bejana, Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. ingin ku reguk kesejukan, Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang,
dipersilakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur karena sepanjang minggu Tuhan boleh menyertai kita di dalam segala kegiatan kita, dan hari ini mungkin minggu ini ibadah terakhir di rumah ya. Karena minggu depannya kalau nggak salah sudah dapat izin untuk ibadah di gereja. Jadi bersyukur Bapak Ibu, gereja sudah dibuka kembali untuk minggu depan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Allah sumber pertolongan kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami, walaupun situasi yang sulit boleh kami hadapi beberapa bulan ini. Tetapi kami boleh melihat bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi, dan juga gereja-Mu di tempat ini. Saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Roh Kudus menolong kami supaya kami bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pelayan-pelayan perjanjian baru, demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin. Menjadi surat Kristus dan pelayan perjanjian baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu hadir, gereja lahir itu senantiasa disertai oleh 3 hal. Yang pertama, gereja hadir itu disertai dengan Allah. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi gereja hadir disertai oleh Allah karena itu janji Allah. Yang kedua, gereja hadir itu senantiasa disertai dengan yang namanya penganiayaan. Saudara, mulai gereja awal berdiri dalam perjalanan sejarah itu senantiasa disertai dengan yang namanya penganiayaan, dan penganiayaan sampai sekarang. Dan yang ketiga, gereja hadir itu senantiasa disertai dengan yang namanya
nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar yang sesat. Itu selalu muncul dalam setiap zaman, setiap situasi. Gereja hadir senantiasa disertai dengan kehadiran yang namanya pengajaran sesat atau nabi palsu. Oleh sebab itu saudara harus belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, karena kalau tidak kita akan disesatkan dengan berbagai macam pengajaran palsu tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu Paulus melayani di jemaat di Korintus, saudara, Paulus tentu saja mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu adalah anugerah, hanya beriman kepada Yesus saja maka akan diselamatkan. Tetapi sepeninggal Paulus dari pelayanannya di Korintus, maka hadirlah yang namanya guru-guru penyesat, nabi-nabi palsu yang begitu menekankan yang namanya perjanjian lama. Saudara, bukan berarti perjanjian lama salah. Bukan berarti hukum Taurat itu salah, hukum Taurat itu diberikan. Tetapi ketika Paulus sudah tidak melayani di Korintus, maka muncullah pengajar-pengajar sesat yang begitu menekankan tentang hukum Taurat. Sehingga orang-orang percaya yang ada di Korintus itu sudah mulai terpengaruh dan mulai menganggap bahwa Paulus ini bukan rasul yang sesungguhnya, mulai meragukan kerasulan dari Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini itu adalah surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana Paulus waktu itu melayani. Nah, Paulus dalam suratnya ini mau menunjukkan bagaimana yang seharusnya memahami Taurat dan memahami kitab Perjanjian Baru atau pelayanan Perjanjian Baru. Supaya jemaat yang di Korintus benar-benar bisa memahami bagaimana sih sebenarnya Taurat itu, pelayanan Perjanjian Lama, dan bagaimana melayani dalam konteks Perjanjian Baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama berbicara tentang hukum Taurat yang begitu diagung-agungkan oleh guru-guru yang datang sesudah Paulus. Nah, yang pertama bicara tentang hukum Taurat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, bahwa hukum Taurat yang tertulis secara hurufiah itu sifatnya memimpin kepada kematian. Jadi hukum Taurat itu yang tertulis secara hurufiah itu memimpin kepada kematian. Demikian firman Tuhan, sebab hukum tertulis yaitu hukum Taurat mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya bahwa pelayanan hukum Taurat itu memimpin kepada kematian? Nah, saudara, kita harus tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan supaya orang mengenal dosa. Hukum Taurat diberikan supaya kita tahu bahwa kita ini berdosa. Seringkali ketika kita bicara hukum Taurat, kalau melakukan taat berkat, tidak taat kutuk, iya itu tidak salah. Tetapi sebenarnya hukum Taurat itu diberikan supaya manusia itu mengenal dosa. Tanpa hukum Taurat kita tidak akan mengenal dosa. Hukum Taurat diberikan supaya manusia mengenal dosa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah manusia mengenal dosa, manusia bisa membebaskan diri dari kuasa dosa? Ternyata tidak. Justru semakin mengenal dosa dan tidak bisa membebaskan diri dari kuasa dosa. Saudara, kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10 demikian. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tuntutan dari hukum Taurat itu adalah setia melakukan segala
sesuatu. Jadi berbicara tentang prinsip hukum Taurat yang diajarkan oleh guru-guru sepeninggal Paulus adalah sebenarnya dituntut untuk setia melakukan segala sesuatu. Pertanyaannya begini, mungkin enggak manusia bisa setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat? Kalau sesekali mungkin ya, Bu Windy ya, sesekali mungkin. Tetapi mungkinkah manusia setia melakukan segala sesuatu yang dalam hukum Taurat itu secara terus-menerus? Mungkin tidak. Jelas tidak mungkin. Kalau sesekali iyalah boleh. Tetapi kalau namanya terus-menerus, saudara, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sebenarnya di dalam hukum Taurat itu menuntun kepada kematian karena melalui hukum Taurat orang mengenal dosa dan tidak bisa menyelesaikan keberdosaannya. Kenapa? Karena tuntutan Allah itu adalah setia terus-menerus. Kalau saudara bisa setia terus-menerus, maka saudara akan hidup. Tapi faktanya tidak mungkin. Faktanya berkali-kali kita jatuh. Tapi tuntutan Allah adalah setia secara terus-menerus. Saudara kalau setia sesekali ya mungkin gitu ya. Jujur ya sesekali. Tapi sesekali jatuh juga kan? Iri. Ya, bukankah seringkali kita juga jatuh dalam dosa iri hati? Saudara, ini salah satu contoh kan? Iri, itu salah satu contoh. Iri itu adalah dosa yang paling rahasia. Kenapa? Karena itu kita simpan di dalam hati. Terkadang orang tidak tahu kalau kita itu iri kepada si A atau si B. Kenapa? Karena memang kita simpan di dalam hati. Apakah kita bisa terus-menerus tulus dengan seseorang? Faktanya tidak bisa. Banyak kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh gitu ya, sejarah di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru juga jatuh dalam dosa iri kan? Kalau dalam Perjanjian Lama itu kan saudara-saudara Yusuf. Kenapa Yusuf sampai dimasukkan ke sumur, dibuang ke Mesir atau dijual ke Mesir? Iri. Dalam Perjanjian Baru kita juga melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang yang punya kebun gitu ya. Terus para pekerjanya. Saudara, di situ juga iri gitu ya. Jadi iri itu adalah dosa yang tersimpan dalam hati. Dan saya pikir semua orang, saya dan saudara juga pernah punya pengalaman iri hati. Bahkan ini juga menghinggapi rohaniawan gitu ya. Saudara, ada satu kisah seorang rahib yang melayani di pedalaman Afrika. Saudara, rahib ini jujur sekali gitu ya. Jujur sekali dan seakan-akan gak pernah iri dengan yang lainnya. Terus ada setan gitu ya. Ketuanya setan itu minta supaya anggotanya itu menggoda rahib ini. Karena rahib ini kelihatannya sangat suci sekali gitu ya. Maka diutuslah utusan-utusan setan untuk menggoda rahib ini supaya jatuh dalam dosa. Tapi dia bertahan gitu ya. Dia tetap menjaga hidupnya dengan kudus. Akhirnya si pimpinannya setan ini marah gitu ya. Ya sudah, kalau begitu saya sendiri saja yang akan menangani rahib ini. Saudara, ketika dia datang ke tempat rahib, dia membisikkan sesuatu. Dia mengatakan, temanmu rahib yang ada di sana itu mau diangkat menjadi uskup di Alexandria. Waduh saudara, dari situ dia mulai cemberut gitu ya. Kenapa kok dia? Gitu ya. Kenapa bukan saya? Saudara, ini salah satu contoh tentang manusia yang tidak akan mungkin kalau dituntut tentang kesetiaan terus-menerus akan bertahan. Pasti akan gagal, dan gagal. Dan dikatakan di dalam Galatia tadi bahwa jikalau orang tidak setia terhadap hukum Taurat dikatakan terkutuk. Jadi orang yang tidak setia, orang yang gagal itu dikatakan terkutuk.
Saudara jangan berpikir ketika terkutuk itu adalah rumah tangganya gagal, usahanya hancur, sakit-sakitan. Saudara, kata terkutuk di sini yang dimaksud adalah terkutuk menurut sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, terkutuk di hadapan Allah. Jadi bisa saja dia hidup sehat, walafiat, lancar usahanya, gitu ya, rumah tangganya baik-baik, tetapi dasarnya ketika orang tidak setia terhadap hukum Taurat, terus-menerus ya terkutuk. Jadi sebenarnya semua manusia itu terkutuk karena tidak ada yang setia secara terus-menerus. Cuma manusia tidak menyadari kan, kalau sebenarnya ini loh terkutuk di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang setia. Jadi sebenarnya mengerikan loh kehidupan manusia, cuma manusia tidak menyadari kalau dirinya terkutuk di hadapan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang hukum Taurat itu menuntut kebenaran dari usaha manusia, dan itu pasti selalu gagal dan akan gagal secara terus-menerus. Jadi pelayanan hukum Taurat itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah menuntut kebenaran dari usaha saya dan saudara. Bagaimana? Gagal kan? Ya, saya dan saudara gagal. Itu konteks pelayanan dalam konteks perjanjian lama yang begitu diagung-agungkan oleh guru-guru yang palsu. Nah, selanjutnya adalah pelayanan perjanjian baru yang memimpin kepada kebenaran. Saudara, pelayanan perjanjian baru itu adalah pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, itu pelayanan perjanjian lama, betapa lebih mulianya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara, kalau pelayanan perjanjian lama itu memimpin kepada kematian, tetapi pelayanan perjanjian baru itu menuntun kepada pembenaran. Jadi kalau perjanjian lama itu menuntun kepada kematian karena Allah menuntut kesetiaan kita dan kita gagal, tetapi pelayanan perjanjian baru itu Allah tidak menuntut kebenaran dari pihak kita, tetapi kebenaran melalui pengorbanan Kristus. Jadi karena Kristus mati di atas kayu salib, saudara, maka kita orang-orang yang percaya itu diberikan status sebagai orang yang benar. Jadi kebenaran tidak dituntut berdasarkan kesetiaan kita, karena kalau dituntut berdasarkan kesetiaan kita pasti gagal. Tetapi pelayanan perjanjian baru itu membawa kepada pembenaran karena pembenaran melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga pada saat saya dan saudara percaya, maka status kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Status kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah tidak menuntut kesetiaan kita, tapi pembenaran itu merupakan anugerah pemberian yang dari Tuhan. Jadi kalau orang bilang, saya adalah orang yang benar, orang yang berdosa yang sudah dibenarkan. Ini adalah status saya dan saudara ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ingat saudara, ini baru status. Faktanya ya masih jatuh lagi gitu ya. Statusnya orang benar, tapi kenyataannya masih seringkali jatuh. Tetapi status kita adalah orang yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pak Petra pasti tahu kan Ronaldo, Messi gitu ya. Pak Audi juga tahu kan, dia adalah pemain bola gitu ya. Pemain bola nomor 1 dunia, berkali-kali itu ya di mendapat hadiah, mendapat gelar sebagai pemain bola terbaik dunia. Saudara, kenapa? Karena memang dia punya prestasi, dia punya skill, main bola dengan baik, gitu ya, membawa grupnya menjadi juara, dan akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Jadi kalau Ronaldo atau Messi itu disuruh main bola, ya pasti jago sekali, gitu ya. Kenapa?
Karena dia memang pemain nomor 1 dunia dan itu didapatkan karena skill kemampuannya yang memang luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau disuruh main bola ya pasti luar biasa. Tapi coba saya atau Pak Petra itu ya suruh main bola, ya bisa sih. Tetapi coba disuruh main dengan klub terbaik dunia, ya kacau balau gitu ya. Tendangnya mungkin ya sudah di depan gawang pun mungkin tidak bisa masukkan bola. Kenapa? Karena memang bukan pemain profesional, gitu ya. Nah, walaupun mungkin sudah contohnya Pak Petra gitu ya, dikasih ini dapat anugerah pemain terbaik dunia, pemain bola, kasih pialanya pemain terbaik dunia. Tetapi kalau itu anugerah, gitu ya, itu pemberian, maka suruh main bola ya pasti kacau balau. Nah, saudara, sebenarnya seperti itu kebenaran. Itu adalah anugerah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Tapi itu adalah anugerah, pemberian bukan karena kita sudah berlaku benar. Status kita adalah orang benar, tapi faktanya kenapa kita masih sering kali jatuh? Karena itu memang bukan usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi pemberian. Makanya sering kali kita masih jatuh, tapi bukan berarti lantas kita jadi alasan. Tapi justru status kita orang yang sudah benar, kita harusnya berjuang supaya status ini, fakta ini sesuai dengan status kita. Inilah perjuangan seumur hidup kita. Nah saudara, pelayanan perjanjian baru itu menuntun kepada kita kepada satu pembenaran karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bukan karena usaha kita. Maka seharusnya sekarang kita yang sering kali jatuh ini harus disesuaikan dengan status kita sebagai orang yang benar. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saudara, pelayanan perjanjian baru itu adalah anugerah Tuhan. Ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, ini adalah kesaksian dari Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kesanggupan kami melayani itu karena pekerjaan Allah. Kalau Paulus dan teman-temannya itu bisa melayani itu karena anugerah Allah, karena kekuatan dari Allah. Ini penting untuk kita pahami. Kalau kita bisa melayani, ini karena anugerah Allah. Ini peringatan untuk saya dan saudara. Kalau saya bisa melayani, itu karena kekuatan Allah. Itu karena anugerah Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan kalau kami hamba-hamba Tuhan itu ketemu dengan teman-teman se-alumni gitu ya. Biasanya pertanyaannya, pelayanan di mana? Gitu ya. Terus berapa jemaatnya? Nah dari situ biasanya muncullah respon, kesaksian, ini itu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Tetapi kadang-kadang juga ada hamba-hamba Tuhan gitu ya. Ketika sudah mulai kesaksian, dia sudah mulai meninggikan dirinya gitu ya. Waduh pelayanannya begini, ini itu dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya tujuannya untuk meninggikan diri. Saudara, di zaman Paulus melayani juga ada pengajar-pengajar yang memamerkan hasil pelayanannya. Caranya dengan apa? Kalau kita memperhatikan mulai ayat pertama dan kedua, kalau zaman Paulus, pelayan-pelayan itu memamerkan dengan apa? Memuji diri, ayat yang pertama. Yang kedua dengan memamerkan surat-surat pujian dari mantan jemaat yang dilayani gitu ya. Jadi biasanya rupanya waktu itu kalau orang melayani, selesai melayani itu ada, apalagi kalau mungkin pelayanannya baik, ada surat pujian. Itu dibawa kemana-mana, tujuannya untuk membanggakan diri sendiri. Oh ini loh, saya sudah melayani di sana, ini surat pujiannya. 1 lembar ya, distempel, ditandatangani. Itu menjadi surat pujian yang dibangga-banggakan. Itu yang terjadi pada zaman Rasul Paulus. Bahkan sebenarnya tujuannya semuanya itu adalah untuk keuntungan diri sendiri, mencari keuntungan dari firman Allah. Pasal 2 ayat 17. Saudara, tapi Paulus berbeda.
Kalau waktu itu ada orang-orang, ada guru-guru palsu yang mencoba membanggakan diri, terus membanggakan melalui surat-surat pujian dari jemaat-jemaat yang sudah dilayani, bagi Paulus tidak seperti itu. Saudara, Paulus sangat berbeda sekali dengan nabi-nabi palsu. Karena apa? Bagi Paulus dalam pelayanan, surat pujian yang paling nyata itu bukan surat selembar surat begitu ya. Bukan selembar surat seperti ini bagi Paulus, tetapi bagi Paulus yang menjadi surat pujian adalah jemaat di mana dia melayani. Jemaat itulah yang menjadi surat pujiannya. Yang paling kelihatan gitu ya, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jemaat adalah surat Kristus yang hidup, yang ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang ditulis di dalam hati manusia. Jadi bagi jemaat, bagi Paulus, surat pujian itu adalah jemaat yang dilayani. Bapak Ibu, saya sampai sekarang masih menjadi guru sekolah minggu. Bagi saya menjadi guru sekolah minggu itu sangat banyak pengalaman-pengalaman yang bisa saya dapat. Saya tahu anak-anak mulai dari kecil ikut sekolah minggu gitu ya. Waduh, kadang-kadang nggak nakal tapi aktif sekali gitu ya. Aneh-aneh sekali, adanya kalau marah itu sudah tidak mau kaku gitu tangannya. Tapi perlahan-lahan dengan berjalannya waktu anak itu bisa bertumbuh dengan baik, sudah bisa belajar berdoa gitu ya. Wah, itu bagi guru sekolah minggu satu kebanggaan yang tidak bisa dilukiskan dibandingkan dengan mungkin kalau nanti berakhir dikasih surat apa ini ya, surat pernyataan, waduh pernah jadi guru sekolah minggu. Ini nggak ada artinya dibandingkan dengan kita melihat pengalaman anak-anak itu yang bisa bertumbuh dengan baik. Saudara, Paulus menyadari bahwa surat pujian itu bukan selembar kertas, tetapi kehidupan jemaat yang bertumbuh, berubah, mengasihi Tuhan, yang dilihat oleh orang, oleh semua orang. Itu adalah surat pujian yang sangat luar biasa bagi Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu adalah sebagai surat Kristus. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian. Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara, ini adalah satu lagi status yang harus dipahami oleh semua orang percaya bahwa saya dan saudara itu adalah surat Kristus. Surat yang terbuka. Bicara surat itu banyak hal yang bisa dibicarakan gitu ya, mulai dari surat zaman kuno gitu ya. Kalau seangkatan saya itu kalau bikin surat ya harus ditulis gitu ya. Kalau anak sekarang ya nggak kenal dengan surat seperti itu. Kalau sekarang klik sudah sampai di mana-mana. Kalau dulu surat nunggu sampai 1 minggu, 2 minggu. Saudara, tapi apapun bentuk jenis surat, tetapi sebenarnya ketika kita bicara surat, ada satu hal yang sama baik zaman dulu, surat zaman dulu maupun surat zaman sekarang. Gitu ya. Jadi surat kan sebagai satu media, satu sarana bagi penulis untuk menyampaikan maksudnya, gitu ya. Jadi surat itu adalah sebagai sarana, sebagai media bagi seorang penulis surat itu untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Kalau saya menulis surat, ya surat itu pasti isinya adalah apa yang menjadi maksud dan tujuan saya, apa yang menjadi isi hati saya. Itu saya tuangkan dalam surat supaya orang yang membaca itu memahami hati saya melalui surat tersebut. Kita kirim WA itu kan sebenarnya juga menyampaikan apa maksud kita, gitu ya. Maksud hati disampaikan melalui surat tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya kirim surat itu orang akan tahu maksud hati saya. Saya dan saudara adalah surat Kristus. Surat Kristus berarti Kristus yang menulis di dalam diri kita. Berarti di dalam diri kita, saya dan saudara ada maksud hati dari Kristus. Supaya ketika orang melihat, menyaksikan saya dan saudara, maka di situ Kristus yang nampak. Kita adalah surat yang terbuka, bukan surat yang tertutup, tapi surat yang terbuka, yang dilihat oleh
semua orang. Saudara, surat Kristus. Kalau saya dan saudara adalah surat Kristus, maka seharusnya hidup saya dan saudara itu ya menyatakan isi hati Kristus. Orang melihat saya dan saudara melihat Kristus. Karena memang kita adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta gitu ya, bukan pada loh-loh batu, tapi tulis di dalam hati kita oleh Roh Allah. Jadi betapa pentingnya saya dan saudara menyadari bahwa kita tidak membawa diri kita sendiri. Saudara, kita harus sadar bahwa kemanapun, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita omongkan, kita tidak membawa diri kita sendiri, tetapi kita membawa Kristus. Makanya ada dua kemungkinan, kita bisa memuliakan Kristus melalui hidup kita atau menjadi batu sandungan. Tapi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa saya adalah surat Kristus, seharusnya ya kita dalam segala sesuatu harus menjadi berkat bagi orang lain. Iya ya, saya surat Kristus, itu akan menolong kita untuk menjaga hidup kita bahwa saya karena pengorbanan Kristus, saya sudah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus, maka saya adalah surat Kristus. Saya tidak membawa diri kami sendiri, tetapi saya membawa Kristus di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dan Kristus dilecehkan. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel, ada seorang yang bernama Anton Szandor Lavey. Saudara, dia ini adalah pendiri gereja setan. Saudara, sebenarnya nggak ada gereja setan itu ya. Nah, gereja itu kan perkumpulan, persekutuan orang percaya. Nah, setan ya setan itu ya. Tetapi mereka sering sebut dengan gereja setan. Saudara, pada awalnya Lavey ini adalah orang yang sangat setia melayani Tuhan, setia beribadah. Tapi dia melihat orang-orang di gereja itu berlaku munafik, terutama pria-pria katanya. Kalau di gereja, waduh kayak malaikat, kelihatan kudus gitu ya. Tetapi di luar, aduh kehidupannya sangat jauh dari itu. Dia perbuatan dosa ini itu dilakukan. Dia pikir, ini munafik sekali gitu ya. Kalau di gereja kelihatannya baik, kelihatannya kudus, tetapi di luar kehidupannya kacau balau. Makanya ini tidak benar. Lebih baik ya kita jujur saja. Makanya dia mendirikan gereja setan. Dia mau melakukan perbuatan dosa, perzinahan dan lain sebagainya, dilakukan dengan terang-terangan. Kalau orang gereja melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, dia lakukannya dengan terang-terangan. Saudara, kenapa? Dia melihat orang-orang yang tidak menjadi teladan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi peringatan bagi saya dan saudara orang tua. Dalam segala hal jadilah teladan bagi anak-anak. Jangan sampai anak-anak melihat kita orang tua yang munafik. Setia melayani di gereja, kalau di gereja seperti malaikat tetapi di rumah seperti setan gitu ya. Dengan karyawan seperti setan, dengan orang-orang yang seperti setan. Akhirnya justru anak-anak kita tersandung melalui kehidupan kita. Saudara, ada lagu yang sangat bagus gitu ya menurut saya. Lagunya begini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, biarlah ini menjadi doa kita. Berikan ku hatimu Tuhan. Supaya melalui hidupku gitu ya, isi hati Tuhan bisa dinyatakan kepada semua orang. Saudara, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dan tuntutan menjadi surat Kristus itu memang tidak mudah. Karena kita adalah surat Kristus, membawa isi hati Kristus, maka tuntutan hidup kita itu juga sangat tinggi. Berbeda dengan tuntutan dunia.
Itulah sebabnya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita adalah surat Kristus, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tuntutan kita lebih tinggi dibandingkan dengan dunia. Contoh saudara, dalam keluarga, suami gitu ya. Seorang suami tuntutannya adalah mengasihi istri. Saudara, kalau kita bilang mengasihi mungkin umum, tetapi kasih suami kepada istri itu seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, Kristus mengasihi jemaatnya dengan apa? Rela berkorban. Itu tuntutan seorang suami yang harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Berkorban. Berbeda dengan tuntutan-tuntutan suami-suami yang lain. Orang Kristen sebagai surat Kristus tuntutannya tinggi. Istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada siapa? Tuhan. Ukurannya tinggi. Saudara, kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya, kalau istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan, kira-kira mungkin gak terjadi perceraian? Masalah mungkin, ya, masalah bisa saja terjadi, tetapi tidak akan mungkin sampai terjadi perceraian lah, atau suami tampar istri, istri tanduk suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, tuntutan kita tinggi karena kita memang membawa nama Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelayan yang menyadari bahwa pelayanan kita itu karena kita sudah dibenarkan. Kalau kita bisa melayani, itu adalah anugerah Tuhan. Paulus itu bisa melayani, dikatakan bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena anugerah Allah. Sehingga bagi Paulus, surat pujiannya bukan selembar kertas, tetapi jemaat yang mengalami perubahan hidup itu adalah pujian bagi Paulus. Dan yang kedua, sadarilah bahwa kita adalah surat Kristus. Kemanapun, apapun yang kita lakukan, kita tidak membawa diri kita sendiri, tidak membawa nama diri kita sendiri, tetapi membawa nama Kristus. Muliakanlah Kristus di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu sudah kami baca, kami renungkan. Tuhan tolong supaya kami boleh menyadari akan status kami sebagai pelayan perjanjian baru yang merupakan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh melayani itu karena kekuatan dari Tuhan. Biarlah firman-Mu juga mengingatkan kepada kami, menyadarkan kepada kami bahwa saya adalah surat Kristus yang terbuka. Kemanapun, apapun yang kami lakukan, kami tidak membawa nama diri kami sendiri, tapi kami membawa nama Kristus. Biarlah hidup kami dalam segala hal boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita tenangkan hati kita di hadapannya. Tuhan Yesus, siapakah diri kami di hadapan-Mu yang berani menaikkan syafaat di hadirat-Mu. Kami umat yang lemah, kami orang yang berdosa. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami di hadirat-Mu ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikan kami dan kuduskanlah kami.
Kuasai hati dan pikiran kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk seluruh gereja, baik gereja kami yang ada di Palu maupun gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya, dalam mempersiapkan pembukaan ibadah komunal kembali di dalam kehidupan new normal ini. Berikan semangat, kekuatan, bahkan iman, hikmat kepada kami untuk mengaturnya dengan baik. Sehingga kami percaya ya Tuhan, kerinduan umat-Mu untuk bersekutu kembali, kerinduan umat-Mu untuk saling menguatkan, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan beribadah kepadamu. Biarlah Engkau juga yang memimpin mereka. Kami bersyukur ya Tuhan atas baik izin dari kelurahan maupun izin dari kecamatan yang sudah kami peroleh untuk gereja ini, untuk diizinkan untuk beribadah kembali. Kami tahu itu semua campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Engkau jaga kesehatan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang tua usia indah, baik yang pasutri, baik komisi wanita pria, baik remaja pemuda, bahkan sekolah minggu, bahkan seluruh anak-anak didik Sion, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh majelis, diaken, bahkan hamba Tuhan, pengurus komisi, guru sekolah minggu, Tuhan juga beri kesehatan yang baik, tetap berikan semangat dan iman kepada mereka untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dengan sukacita. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa ya Tuhan di tengah pergumulan pandemi ini yang belum selesai. Kami butuh hikmat dan pemeliharaan tangan Tuhan, baik dalam dunia usaha, khususnya jemaat ya Tuhan. Ada usaha yang diberkati, ada juga yang masih terkendala ya Tuhan. Sebab itu Tuhan juga bukakan jalan. Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka hari lepas hari. Kami tak lupa juga berdoa, di antara jemaat juga ada yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, dimanapun mereka berada, atau pekerjaan yang mengandung resiko kontak langsung dengan penyakit pandemi ini. Kami mohon pemeliharamu secara khusus. Tuhan juga lindungi mereka, jauhkan dari virus ini. Tuhan beri kekuatan imunitas kepada seluruh tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Dalam pengaturan di dalam kehidupan new normal, baik ekonomi, politik dan keamanan, bahkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Biarlah Engkau yang juga campur tangan di dalamnya. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan pandemi, iman kami semakin dekat kepada Tuhan. Anak-anak-Mu makin punya hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk seluruh kesehatan umat-Mu yang memasuki usia senja, baik dalam perawatan di rumah dan dalam usia tua. Tetap berikan semangat, iman, dan kesehatan kepada mereka. Di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi Pak Tony, biarlah Engkau juga jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk ibunda dari Lisma, dalam nama Yesus Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Goat, Ibu Helmina, Ibu Hecipang. Berdoa untuk anak dari Pak Hopea, berdoa untuk Pak Hendrik dan Ibu Joylight. Berdoa untuk setiap kami yang bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan masing-masing, dimanapun kami berada. Kami khusus juga akhirnya berdoa untuk sekolah Sion. Kami tahu ya Tuhan untuk penerimaan murid baru bulan Juli tanggal 15. Kami terus berdoa supaya ada penambahan siswa yang akan masuk ke sekolah ini. Kami berdoa untuk kepala sekolah, para pendidik, guru-guru, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, anggota yayasan. Berikan semangat dan kekuatan kepada mereka untuk terus melanjutkan panggilan Tuhan dalam bidang pendidikan ini. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari dengan penuh ucapan syukur kita memberikan persembahan. Turunkan hujan berkat-Mu. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu
turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang masih Engkau berikan di kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mengucap syukur Tuhan sudah pimpin, sudah menyertai dan menolong jalannya ibadah dari pagi sampai siang hari ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan kekuatan, bahkan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara, akan menjaga seluruh kehidupan saudara, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai. Kita ambil waktu teduh. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan, atas pertolongannya kita sudah mendapatkan berkat di sepanjang ibadah ini. Atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKKA Palu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yakub yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan GKKA Indonesia Jemaat Palu. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
jauh dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu